Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Fadil Nazar akan menjelaskan atau memberikan materi ceramah tentang Muhammad Al-Fatih atau biasa dibuat dengan penakluk tokoh penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II selalu identik dengan kisahnya yang menaklukkan Konstantinopel. Beliau merupakan anak dari Sultan Murad II yang yaitu khalifah sebelum Muhammad Al-Fatih. Dikatakan sebagai sedang menunggu proses kelahiran putranya, Sultan Murad II memenangkan dirinya dengan membaca Al-Quran dan lahir anaknya saat bacaan sampai dengan surah Al-Fat yang berisikan dengan janji Allah dan kemenangan kaum muslim. Merujuk buku yang berjudul Muhammad Al-Fatih karya Latif Talib, beliau dilahirkan oleh Permaisuri Aisyah, istri Sultan Murad II pada 27 Rajab 835 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Maret 1908 Masehi di Adrianopolis yang dikenal sebagai kota Edirne. Di perempatan kursi setelah 8 tahun pengepungan kota Istanbul oleh ayahnya, Syekh Ramji Al-Munyawi dalam bukunya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel mengatakan Muhammad Al-Fatih diberi gelar sebagai khalifah atau sultan pada saat usia 19 tahun. Beliau menjadi sultan ke-7 dari silsilah para sultan dinasti Utsmani. Sejarah singkat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi gubernur Amasya saat umurnya baru menginjak 6 tahun. Setelah 2 tahun memimpin Amasya, Muhammad Al-Fatih dipindah tugaskan ke Manisa oleh ayahnya. Kemudian mengutip buku Muhammad Al-Fatih 453 karya Felix Xiao saat di Manisa, Muhammad Al-Fatih dikelilingi oleh ulama-ulama terbaik pada zaman dan mempelajari berbagai disiplin baik itu berkaitan dengan Al-Quran maupun ilmu lainnya seperti tasawuf Islam, ilmu fikih, bahasa, astronomi, matematika, kimia, fisika, serta teknik peran militer. Sultan Murad II mengetahui jika anaknya memiliki sifat keras, tetapi beliau menganggap bahwa sifat yang dimiliki anaknya bisa menjadi modal utama untuk belajar dan menjadi pemimpin. Guru Muhammad Al-Fatih yang pertama adalah Syekh Ahmad Al-Qurani. Di bawah pembimbingan beliau, Muhammad Al-Fatih mulai menghafal Al-Quran dan mempelajari etika belajar pada usia 8 tahun. Kemudian saat belajar, Syekh Ahmad Al-Qurani tidak berperilaku beristimewa dan mencium tangannya seperti yang dilakukan ulama-ulama lain. Beliau justru tidak segan menegur Muhammad Al-Fatih dengan keras jika melanggar syariah Allah. Guru kedua Muhammad Al-Fatih adalah Syekh Ang Syamsuddin. Berbeda dengan guru pertamanya, Syekh Ang Syamsuddin adalah ulama yang berpengaruh dalam membentuk mental Muhammad Al-Fatih. Beliau tidak hanya mendidik Muhammad Al-Fatih dengan ilmu-ilmu yang dikuasainya, melainkan juga senantiasa mengingatnya akan kemudian ahlu bisyarah yang akan membebaskan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur atau Bizantium. Syekh Ak Syamsuddin setiap hari menceritakan kisah perjuangan Rasulullah SAW dan pengorbanannya dalam menegakkan Islam. Syekh Am Syamsuddin senantiasa meyakinkan dan mengulang-ulang perkataannya dengan Muhammad Al-Fatih bahwa dirinya adalah pemimpin yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW sebagai penakluk Konstantinopel. Setelah Sultan Murad II wafat, pemerintahan kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Dirinya berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat melakukan Konstantinopel. Usaha penaklukan Konstantinopel pertama dilancarkan pada tahun 44 Hijriah di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian pada zaman Khalifah Umayyah, Abbasiyah, dan zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada 190 Hijriah tetapi semua mengalami kegagalan. Usaha awal-awal umat Islam untuk menguasai Konstantinopel dengan mendirikan benteng Bosporus. Benteng ini didirikan umat Islam pada zaman Sultan Mehmed II dan dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Akhirnya, kota Konstantinopel berhasil jatuh di tangan umat Islam pada 29 Mei 1453 Hijriah. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat gereja Hagia Sophia yang kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian tutup usia pada saat mempersiapkan untuk menaklukkan Roma 3 Mei 1481 dalam usia 49 tahun. Bagi umat Islam, wafatnya Sultan Mehmed II adalah kehilangan yang sangat besar. Ayahnya Sultan Murad II menyerahkan Al-Fatih kecil kepada dua ulama besar pada zamannya, yaitu Syekh Al-Qurani dan Syekh Ak Syamsuddin. Hal ini merupakan bukti bahwa Al-Fatih memang telah bersiap sejak dini untuk menaklukkan Konstantinopel. Dari kedua ulama tersohor inilah Al-Fatih ditempa untuk menjadi panglima hebat dengan berbagai ilmu Al-Quran, hadis, fikih, matematika, falak, sejarah, ilmu peperangan, dan bahasa. Alhasil, Mehmed menjadi representasi seorang pemimpin yang ideal karena ia ahli di bidang manajemen, memahami administrasi negara, menguasai banyak bahasa, pakar militer, dan pandai menyusun strategi perang.
Kepribadiannya yang telah terinstall syariat Islam secara menyeluruh dijadikan dirinya sebagai bijak dalam menyikapi segala hal, suka memberi, rela berkorban, dan berani menyuarakan syariat Islam kepada seluruh penjuru alam. Penangkapan Konstantinopel, Rasulullah SAW telah memberi kabar gembira di hari-harinya yang terkenal. Pada hadisnya yang ada pada zaman itu berkata bahwa sesungguhnya kota Konstantinopel akan ditaklukkan dan jatuh ke tangan umat Islam, maka pemimpin yang menaklukkannya merupakan pemimpin terbaik dan pasukan yang berada di bawah pemandunya ialah pasukan terbaik. Hadis riwayat Ahmad. Sekitar 8 abad kemudian hadis Nabi akhirnya terwujud diserahkan kepada seorang pemuda cerdas dan gagah dari Turki Utsmani ialah Sultan Mehmed II atau yang biasa dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Pada usia 20 tahun, Muawiyah Al-Fatih muda yang juga Sultan Utsmani meninggal dunia saat Al-Fatih muda menggantikan posisinya menjadi sultan. Syekh Syamsuddin mengatakan bahwa kabar gembira Nabi Muhammad SAW akan terwujud oleh Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota adidaya saat itu Konstantinopel. Syekh selalu saja mengatakan kandungan hadis tersebut sehingga tumbuh rasa keyakinan dan keimanan dalam benak Al-Fatih muda. Akhirnya Al-Fatih muda punya alasan kuat untuk menaklukkan Konstantinopel. Ia lalu mempersiapkan pasukan luar biasa dengan berbagai bekal istimewa, baik kemiliteran maupun keislaman. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat, seluruh pasukan Muhammad Al-Fatih sebaliknya tidak pernah ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Subhanallah. Strategi cemerlang Al-Fatih muda selain memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan ahli berbahasa, Al-Fatih juga sangat mahir menyusun strategi yang cemerlang yang bahkan tidak terpikir oleh pasukannya sendiri, apalagi musuhnya sekalipun. Strategi yang sangat cerdas, luar biasa, dan sangat tidak masuk akal. Mengancam detik-detik penaklukan 400 kapal perang beserta armada lengkap dengan peralatan tempurnya dipersiapkan dengan sangat matang. Meriam-meriam besar yang dianggap pesan khusus untuk meruntuhkan tembok Konstantinopel menjadi penyempurna senjata pasukan. Namun ternyata sepanjang perairan diberi rantai-rantai besi sehingga pasukan Al-Fatih tidak dapat melewatinya. Muhammad Al-Fatih akhirnya terlintas dalam pikiran sebuah ide untuk mengangkat 70 kapal laut menuju bukti terjal dalam waktu 1 malam. Ini ada ide cemerlang yang bahkan tidak ada satupun pasukannya yang melampauinya. Akhirnya diangkatlah kapal-kapal sehingga dapat masuk ke perairan dan berhadapan langsung dengan benteng Konstantinopel. Pidato penutup yang membara detik-detik sebelum penaklukan Konstantinopel pada pukul 1 dini hari pada hari Selasa 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Fatih memberikan pidato yang tulus kepada seluruh pasukannya yang itu sebagian besar dari mereka patah semangat karena sebelum lamanya di medan perang belum muncul tanda-tanda kemenangan. Inilah presentasi ataupun isi ceramah yang dapat saya sampaikan tentang Muhammad Al-Fatih yang biasa dikenal dengan tokoh yang menaklukkan kota adidaya saat itu yaitu Konstantinopel seperti apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian saya tutup isi ceramah saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.